Latajidanna asadan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh pasti, ada kalimat sungguh dan pasti, kamu akan mendapati orang yang betul-betul melakukan pertentangan kepada umat Islam yang mukmin. Siapa itu? Al yahuda wal ladzina asyraku. Yang pertama adalah orang Yahudi dan yang kedua adalah orang musyrik. Apa bedanya orang Yahudi dan musyrik? Kalau Yahudi ini adalah simbol daripada non-muslim, musyrik simbol daripada umat Islam, yaitu yang munafik. Nah, ini simbolnya. Maka dua kutub ini bersatu untuk melakukan perlawanan kepada kita. Orang munafik itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu kepingin memadamkan cahayanya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Memang pekerjaan orang munafik itu mengacak-acak gitu. Makanya orang munafik itu sejatinya di dalam Al-Quran itu wallahu muhitum bil kafir. Mereka itu masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Jadi orang munafik itu kayak kelihatannya Islam, tetapi hakikatnya tidak Islam. Makanya Nabi pun tidak boleh mensolati orang-orang yang jelas-jelas munafik itu. Pak, amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran. Pak, di Al-Quran tadi kok kenapa wa amilus solihat, bukan wa amilul khairat? Kan artinya bagus kan, dimaknai betul-betul soleh itu bagus. Nah, amal bagus itu khairat, bagus, baik. Bahasa Arabnya bagus itu adalah khair. Tapi kenapa dikatakan solih di situ? Maknanya umat Islam itu solih itu mengacu kepada hukum Allah, mengacu kepada aturan-aturan Allah. Jadi Islam itu Pak, mulai dari kita tidur sampai tidur lagi, itu sudah diatur kehidupan kita oleh Allah. Kenapa kok Allah mengatur begitu? Biar kita ini selamat, biar kita ini tenang. Ini maknanya, fungsinya itu di situ. Sabar itu belajarnya puluhan tahun, ujiannya mendadak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ada tiga hal. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, sabarkanlah. Warabitu, bersiap-siaplah. Apa maksudnya? Bedanya apa sabarlah dan sabarkanlah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah hadirin salat subuh rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan
apa yang beliau ajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, umat Islam ini mengalami sebuah peningkatan secara kuantitas. Peningkatan secara kuantitas ini menjadikan umat Islam itu banyak. Umat Islam itu banyak, tetapi kadang umat Islam itu tidak bisa berbuat banyak. Sering kita itu mengeluh di WA, di HP, banyak keluhan-keluhan kita. Bagaimana umat Islam itu tidak bisa berbuat banyak, sehingga berbuat banyaknya ini banyaknya di WA, saling mencari kekurangan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita kaji bagaimana umat Islam itu, ada kelemahan umat Islam di antara kita itu, setidaknya ada 3 hal yang membuat umat Islam itu mengalami penurunan. Kalau dulu zaman sahabat atau zaman Nabi, umat Islam tidak banyak, kuantitas tidak banyak, tetapi kualitasnya yang banyak. Kualitas itu yang menjadikan umat Islam itu betul-betul diakui. Nabi Muhammad 100 tokoh berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad ditempatkan nomor 1 oleh Michael Hart yang mengarang buku 100 tokoh. Nomor 9 diisi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi masih bisa masuk di situ. Ini yang ngarang non muslim. Kenapa beliau-beliau ini luar biasa? Karena kualitas beliau itu yang sangat bagus. Sehingga kalau kita kaji, ada 3 hal yang menjadikan umat Islam itu mengalami penurunan. Yang pertama adalah umat Islam itu dihilangkan sifat kepandaiannya atau muncul sifat bodohnya. Banyak umat Islam hari ini tidak melakukan kajian-kajian. Banyak umat Islam ini tidak thalabul ilmi, sehingga kita ini dimanjakan mungkin dengan Google dan sebagainya, sehingga ngajinya kurang. Padahal dengan kita mengkaji itu, kalau kita melihat para imam dahulu, belajarnya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul itu mengikuti sampai beliau wafat. Berarti kalau kita mengacu Nabi diangkat menjadi Rasul itu adalah usianya 40, sehingga Nabi wafat 63. Berarti para sahabat itu ikut Nabi sekitar 23 tahun. Ini yang dikatakan belajar thalabul ilmi, sehingga mengikuti Nabi itu sampai 23 tahun. Maknanya apa? Kadang kita ini kalau mengkaji tidak utuh, tidak tuntas, sehingga umat Islam ini betul-betul tidak punya ilmu di dalamnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh umat Islam itu hanya katanya dan katanya, tidak asli dari sumbernya. Kalau dulu para sahabat ikut Nabi itu betul-betul wahyu, betul-betul mendapatkan ilmu, maka di sini kita pun juga mengalami yang sama. Kalau kita kepingin mendapatkan ilmu itu, maka ikutilah Al-Quran, karena itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi, dan ikutilah hadis, karena itu adalah tingkah laku Nabi secara langsung. Maka dari sini para jamaah, keilmuan kita sebagai seorang muslim masih belum utuh, karena keutuhan itu kita sendiri belum bisa melaksanakan. Banyak orang Islam itu membaca Al-Quran,
tetapi belum banyak yang memahami Al-Quran. Jadi sekali lagi, banyak orang itu sampai mengkhatamkan Al-Quran bolak-balik atau setiap hari dibaca sampai khatam, tetapi belum sampai mengkhatamkan, memahami Al-Quran. Kita masih bangga membaca khatam sampai berapa juz, berapa kali, tetapi masih belum memahami Al-Quran. Sehingga Nabi dawuh, Nabi bersabda, sayati ala ummati zamanun yukassiru fihil qurra wa yuqallilul fuqaha. Sayati akan datang ala ummati, pada umatku besok, yukassiru fihil qurra, mereka akan memperbanyak, yaitu bacaan-bacaan, mungkin dikatakan hafalan-hafalan. Wa yuqallilul fuqaha, tapi sedikit sekali yang memahami Al-Quran. Maka sekarang ini terjadi para jamaah, sekolah tahfidz itu memang banyak. Kita sebenarnya senang, tetapi belum banyak sekolah tahfidz untuk memahami Al-Quran. Apakah tidak baik-baik orang membaca Al-Quran, baik orang menghafal Al-Quran, tetapi sedikit yang memahami. Kalau kita melihat mungkin Van der Plas dan sebagainya, beliau atau dia ini juga hafal Quran, tapi dia ini memahami Al-Quran untuk membelokkan kita dari Islam. Jadi orang-orang sekarang ini belajar Al-Quran untuk membelokkan Islam. Nah, kita ini sekarang malah jarang membaca Al-Quran, jarang lebih-lebih memahami Al-Quran, maka sangat mungkin bisa dibelokkan. Kemudian para jamaah, kalau kita sudah melihat itu, yang kedua ini umat Islam mengalami sebuah virus, yaitu namanya virus al-wahn. Kalau tadi kita bodoh, yang kedua ini adalah kena virus. Apa virusnya? Umat Islam ini kena virus cinta dunia, takut mati. Nah, ini yang sangat parah juga. Sudah bodoh, kena virus lagi. Virusnya cinta dunia, takut mati. Dan ini virus sangat mematikan. Kalau dulu atau kemarin kita kena COVID-19, kena virus yang mungkin dikatakan ganas, tetapi virus ini menuju ke fisik, menuju ke tubuh. Tapi kalau virus al-wahn ini tidak hanya fisik, hati pun kena. Hati ini kena. Maka ketika manusia itu kena hatinya, ini yang menjadikan rusak. Rusaknya bagaimana? Ketika manusia itu sudah mengalami penyakit hati yang susah untuk diobati, maka ini akan menjadikan hancurnya umat ini. Memang fisiknya bagus, tetapi hatinya yang tidak bagus. Virus al-wahn ini adalah cinta dunia dan takut mati. Yang pertama ngomong dunia. Manusia itu memang siapa yang tidak senang dunia? Ada harta, ada tahta, ada wanita. Ngomong harta, kita ini sadar betul, harta itu kan mungkin diibaratkan uang, duit. Kalau ada uang, abangku sayang. Kalau tidak ada uang, abangku tendang. Itu mutunya orang sekarang. Kalau tidak ada duitnya tidak jalan. Semua diukur dengan duit. Kita ini orang sehat, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya orang sehat itu ngerti duit. Jangankan kita, orang gila saja itu ngerti duit. Ini coba nanti jenengan cek, Pak. Orang gila, jenengan kasih uang 1.000, 2.000, mungkin ngomong terima kasihnya biasa. Tapi kalau jenengan kasih uang 100.000, ini berbeda. Malah pernah kejadian ada orang gila itu beli di sebuah toko, kios, beli, uangnya 10.000, barangnya harganya 7.000. Nah, ini kalau orang gila, Pak, mungkin matematikanya sudah tidak nyambung. Uangnya 10.000,
barangnya 7.000, tidak mungkin dia akan ngerti mestinya. Tetapi apa yang terjadi? Orang kios ini ngasih uang kembalian 2.000 dan sengaja dites sama yang ini. Kebetulan ada teman yang ikut, tidak kurang 1.000 tak Pak. Sama orang kios ini dibilangi, saya mencoba orang ini. Ternyata betul, setelah dikembalikan 2.000, orang gila ini mengatakan kurang 1.000 Pak. Ini orang gila Pak, ngerti duit. Ini orang gila ngerti duit, apalagi orang sehat. Kita kira-kira sehat semua Pak, berarti ngerti duit. Maknanya apa? Manusia itu hari ini kena duit skala. Kalau dulu itu, ini dulu Pak, orang Jawa itu kalau jamunya jamu pegel itu jamunya pegelinun, artinya orang capek itu pegelinun. Sekarang itu jamunya jamu pegel melarat. Melarat itu miskin. Jadi orang miskin itu sekarang capek. Maka caranya bagaimana? Yang instan saja, cepat. Ini penyakit ini luar biasa. Tidak hanya dokter, tidak hanya orang biasa, dokter pun yang ngobati kena. Sekarang ini dokter pun juga kena. Jangankan dokter, Pak Kiai, Pak Ustadz yang biasanya menyembuhkan begitu mengingatkan juga kena. Sekarang ini Ustadz itu dulu naiknya sepeda motor butut, nah sekarang ini naiknya Alphard, Velfire, mungkin Pajero. Ini Ustadz. Nah dulu Ustadz ini naiknya biasa, naiknya mobil Pajero. Jadi orang dulu mengatakan Pajero itu panas njaba jero, kepanasan begitu kan. Mungkin naik angkot begitu. Sekarang ini ustadznya, kiainya berbeda. Dan ada tarifnya juga. Ada duitnya, didatangi majelis taklim itu, tapi kalau tidak ada uangnya, tidak datang. Mungkin alasan masih repot dan sebagainya. Nah ini kelihatan sekali. Yang kedua adalah tahta, kedudukan. Orang sekarang ini mencari kedudukan itu luar biasa. Dia akan menginjak temannya sendiri, bahkan membunuh temannya sendiri dalam rangka untuk meninggikan derajatnya. Sekarang tidak bisa dipungkiri, saling fitnah, saling menjatuhkan, saling pembunuhan karakter, bahkan saling membunuh itu biasa supaya dia dapat kedudukan. Ini adalah tahta. Dan yang terakhir adalah wanita. Kalau saya ngomong wanita ini banyak lah. Sekarang ini tidak ada wanita yang jelek, semuanya cantik. Bahkan yang usianya 71 menjadi 17 itu biasa. Mungkin sekarang ini kan orang yang kulitnya hitam bisa jadi putih, pakai glowing, pakai apapun, mesti facial macam-macam ada. Yang irungnya pesek jadi bangir, semuanya bisa dilakukan. Jadi orang wanita itu sekarang tidak ada yang jelek, semuanya cantik. Nah ini adalah sebuah dunia. Yang berikutnya adalah takut mati. Virusnya ini adalah takut mati. Manusia di antara kita ini siapa yang tidak takut mati Pak? Semuanya takut mati. Coba kalau kita berpikir itu, manusia itu dikatakan cerdas, itu adalah orang yang siap menghadapi kematian. Kapan tahu dia waktunya mati? Bukan mencari kematian, tetapi dia akan sadar kita pasti akan mati. Ini orang yang cerdas. Tetapi orang yang tidak cerdas itu adalah dia itu santai dengan kematian itu. Maknanya tidak akan melakukan persiapan untuk menuju kematian. Sehingga orang itu takut mati, seolah-olah usianya panjang terus. Panjang terus itu akhirnya serakah dia di dunia. Tetapi kalau ingat mati, tidak ada yang dibawa pada waktu mati. Sehingga kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia. Kul itu di dalam ilmu mantek ada dua. Kul bermakna mayoritas dan kul bermakna setiap orang, semuanya. Jadi kullu nafsin di sini maknanya adalah
semuanya. Jadi setiap manusia tidak ada yang tidak mati, semuanya mesti mati. Karena semuanya mati, kita pun juga harus sadar tentang itu. Dan yang ketiga, setelah kita kena bodoh, kena virus al-wahan, ditambah lagi yang ketiga ini, umat Islam kena penyakit gampang diadu domba, tidak mau bersatu. Ini penyakit juga. Jadi betul-betul umat Islam mengalami keterpurukan. Secara kuantitas banyak, kualitasnya tidak ada. Nah, adu domba ini luar biasa. Ini sudah dilakukan oleh zamannya Van der Plas dulu. Bagaimana umat Islam dipecah-pecah, bagaimana umat Islam ini dibentur-benturkan. Orangnya tidak tampak, tetapi mereka ini betul-betul masif. Dan disinilah kita ini ada kaidah al-muslimu mahjubun bil muslim. Orang muslim itu terhalang dengan orang Islam yang lain. Jadi ternyata kita ini saling menghalangi. Mestinya di antara kita ini saling mempersilahkan. Coba bayangkan ketika sahabat Abu Bakar pada waktu itu yang terpilih setelah Nabi wafat Khalifah Umar. Khalifah Umar ini terpilih dan semuanya jamaah setuju Khalifah Umar. Tetapi apa yang terjadi Khalifah Umar ketika itu? Aku gak pantas, saya tidak pantas. Yang pantas ini adalah teman saya Abu Bakar. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena Abu Bakar itu mengikuti Nabi terus. Jadi secara ilmu itu saya kalah dengan Abu Bakar. Subhanallah. Hebatnya orang-orang dahulu itu begitu, saling mempersilahkan, sehingga persatuan ini kuat. Kalau kita tidak begitu, wah dia tidak layak, sayalah yang layak. Jadi orang ini sekarang ini begitu, sehingga betul-betul persatuan kita umat Islam ini pun juga mengalami penurunan. Sekarang ini bersatu dalam golongannya masing-masing. Makanya para ulama-ulama dulu itu membuat golongan itu bukan untuk apa-apa. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu membuat golongan yang bernama Muhammadiyah itu karena pada zaman Belanda itu kalau tidak punya perahu maka tidak akan bisa berdakwah. Sehingga ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergerak pada waktu itu agak susah. Sehingga beliau belajar ke Budi Utomo bagaimana cara mendirikan itu. Karena kalau pada waktu itu tidak punya legalitas, maka akan ditutup oleh Belanda pada waktu itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuatlah perahu yang bernama Muhammadiyah. Dalam rangka apa? Untuk mengarungi samudra ini butuh perahu. Samudra ketika menghadapi Belanda itu butuh kapal. Maka fungsinya ormas, fungsinya organisasi, fungsinya golongan itu dalam rangka hanya sebagai alat berjuang. Dulu Pak Din Samsudin pun juga menyampaikan. Pak Din Samsudin menyampaikan Muhammadiyah itu adalah thariqah. Thariqah itu maksudnya adalah alat saja untuk menuju perjuangan itu. Maka kalau ada orang itu fanatik dengan golongan, ini yang salah. Sampai ada yang mengatakan, lek ndak golongan ini semua salah. Pokoknya ustadznya, kiainya harus ini dari golongan kita. Lek ndak dari golongan kita salah semua. Nah, itu tidak benar juga. Maka dari itu kita ini harus bersatu. Umat Islam di antara kita, mari bersatu. Menjaga persatuan ini penting. Jangan sampai umat itu dibentur-benturkan. Maka orang Jawa mengatakan sing waras ngalah. Sing waras ngalah itu maksudnya ketika ada perseteruan begitu, sing waras ngalah. Kadang kita ini saling dibenturkan, maka kekuatan kita ini akan hilang. Fatafsalu wa tadhabari hukum. Kekuatan kita pun akan hilang. Dan hari ini kita sadar, Pak, umat Islam itu betul-betul dipecah. Dipecah-pecah. Ada 3 golongan umat Islam dipecah. Golongan kanan, golongan tengah, golongan kiri. Apa maksudnya ini? Golongan kanan ini adalah golongan umat Islam yang mungkin garis keras,
Ini dikatakan begitu, dipecah-pecah. Yang kedua golongan tengah, golongan yang dimana umat Islam ini moderat. Dan yang ketiga golongan kiri. Kenapa golongan kiri? Golongan kiri adalah maksudnya umat Islam yang berpikirnya agak ke kiri-kirian, yang mungkin bisa dikatakan liberal, munafik dan sebagainya. Digolongkan menjadi itu. Sehingga umat Islam ini kalau kita lihat betul petanya adalah umat Islam itu mungkin dikatakan di sini 90%, tetapi nyatanya tidak. Sekarang ini turun menjadi sekitar 80-an persen. Nah 80% itu dibagi menjadi 3 tadi. Dan panjenengan semua bisa bayangkan, maka peta kekuatan umat Islam ini sangat mungkin untuk diacak-acak, sangat mungkin untuk dipecah-pecah. Sehingga siapa yang kuat? Mereka yang akan kuat. Mereka yang akan kuat. Di dalam surat Al-Maidah Allah juga menjelaskan, la tajidanna asadan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. La tajidanna, sungguh pasti, sungguh pasti. Ada kalimat sungguh dan pasti. Kamu akan mendapati orang yang betul-betul melakukan pertentangan kepada umat Islam yang mukmin. Siapa itu? Al-Yahuda walladzina asyraku. Yang pertama adalah orang Yahudi dan yang kedua adalah orang musyrik. Apa bedanya orang Yahudi dan musyrik? Kalau Yahudi ini adalah simbol daripada non-muslim, musyrik simbol daripada umat Islam, yaitu yang munafik. Nah, ini simbolnya. Maka dua kutub ini bersatu untuk melakukan perlawanan kepada kita. Orang munafik itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu kepingin memadamkan cahayanya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Memang pekerjaan orang munafik itu mengacak-acak begitu. Makanya orang munafik itu sejatinya di dalam Al-Quran itu wallahu muhitum bil kafirin. Mereka itu masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Jadi orang munafik itu kayak kelihatannya Islam, tetapi hakikatnya tidak Islam. Makanya Nabi pun tidak boleh mensolati orang-orang yang jelas-jelas munafik itu. Contohnya siapa? Profesor Dr. Abdullah bin Ubay. Nah, ini kita gelari Profesor Doktor karena zaman waktu itu kan belum ada Profesor Doktor. Nah sekarang ini Profesor Dr. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik yang luar biasa. Pada waktu Nabi tenang, mesti tanya, Nabi kapan perang? Waktu tenang. Tapi waktu datang perang betul, perintah perang, bisi teman-teman, jangan perang. Kita itu tidak punya senjata, jangan perang. Gembosi temannya. Jadi ada orang munafik itu memang tugasnya itu gembosi kita semua, gembosi umat yang mau berjuang. Itu tugasnya orang munafik. Mungkin orang Jawa mengatakan sego pecel seenak kok perang. Nasi pecel aja masih enak, kok kenapa perang? Orang Jawa mengatakan lagi setor nyawa. Setor nyawa itu menyerahkan nyawamu gitu. Maknanya apa? Jangan sampai kita ini perang. Padahal perintah perang sudah turun. Nabi diperintahkan oleh Allah perang, karena apa? Umat Islam dilawan pada waktu itu. Sehingga hakikatnya umat Islam itu ada dua yang menghadang, itu Yahudi dan juga musyrik. Kenapa ini terjadi? Memang itu adalah sunatullahnya begitu. Maka para jamaah, apa yang harus kita lakukan? Melihat itu, karena kita ini sekarang hari ini betul-betul dalam keadaan lemah. Yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita bersama-sama menata keimanan kita. Ini betul-betul berat. Menata keimanan itu bukan tugas mudah. Coba dilihat nanti di dalam surat Al-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini coba yang belajar bahasa Arab. Bukan kita ini ngetes, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kalimat ini mestinya keliru, mestinya. Tapi memang ayatnya begitu.
Kok bisa? Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Mestinya kan tidak begitu. Mestinya bagaimana? Ya ayyuhan nasu aminu. Mestinya begitu. Mestinya. Tetapi kenapa Al-Quran itu kok begitu? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini saking pentingnya masalah. Menurut grammar bahasa, tata bahasa, Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Wa hadza, bahwasanya Al-Qur'an lisanun arabiyyun, itu bahasa Arab, mubinun, yang jelas tata bahasanya. Jadi Al-Qur'an itu tata bahasanya luar biasa. Makanya ada yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah sihir. Al-Qur'an itu betul-betul menghipnotis karena memang tata bahasanya bagus. Nah, di Al-Qur'an itu memang dikatakan begitu. Sehingga kalau kita mengacu pada surat An-Nisa tadi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya apa? Kadang iman kita ini naik, kadang turun. Iman kita ini fluktuatif, Pak. Tidak istiqomah. Kalau malaikat istiqomah, kita ini kira-kira masih malaikat atau manusia? Jelas manusia. Karena kita ini jelas manusia, kadang naik, kadang turun. Jangan ngomong enggak lah, iman saya kuat. Jangan ngomong begitu. Yang tahu adalah kita, tidak mungkin orang lain tahu. Kadang zahir kita ini maaf begini, tetapi setan ini juga. Kalau tidak percaya jenengan saya ini sholat, Allahu Akbar, setan masuk kok. Masuknya bagaimana? Dompetmu itu di dapur. Kita ini nyari dompet, tidak nemu sholat. Sholat itu dimasuki, dompetmu di dapur. Jadi setan pun ikut sholat gitu. Kunci tadi di mana? Sholat ketemu. Nah, maknanya iman kita ini kadang begitu, naik turun. Maka al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Iman kita ini bertambah karena ketaatan, dan iman kita ini berkurang karena kemaksiatan. Maka jangan sampai kita ini maksiat, mari kita bersama-sama ketaatan kita ditambah. Sehingga di dalam bulan Syawal ini, yang masih Syawal ini, ada ulama Arab mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tasid. Bukan dikatakan hari raya Id bagi orang yang bajunya baru, tetapi yang dikatakan hari raya Id adalah bagi orang yang ketaatannya yang baru. Ketaatan baru itu maksudnya kalau dulu itu hanya setengah-setengah taatnya, sekarang ini ketaatannya full, dikuatkan betul. Yang kedua, para jamaah, yang harus kita lakukan setelah menata niat, keimanan kita ditata betul. Yang kedua ini adalah mari kita ini banyak beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran. Soleh, apa bedanya Pak? Di Al-Quran tadi kok kenapa wa amilus solihat, bukan wa amilul khairat? Kan artinya bagus kan? Dimaknai betul-betul soleh itu bagus. Nah, amal bagus itu khairat, bagus, baik. Bahasa Arabnya bagus itu adalah khair. Tapi kenapa dikatakan solih di situ? Maknanya umat Islam itu solih itu mengacu kepada hukum-hukum Allah, mengacu kepada aturan-aturan Allah. Jadi Islam itu Pak, mulai dari kita tidur sampai bangun, tidur, bangun, sampai tidur lagi, itu sudah diatur kehidupan kita oleh Allah. Kenapa kok Allah mengatur begitu? Biar kita ini selamat, biar kita ini tenang. Ini maknanya, fungsinya itu di situ. Maka jangan sampai kita ini kok Islam itu sedikit-sedikit mengatur, sedikit-sedikit mengatur. Bukan sedikit-sedikit mengatur, memang Allah sayang kepada kita sehingga diatur dengan baik. Nah, karena sayang itu jangan sampai kita keluar dari Al-Quran. Maka amal soleh itu, mari kita ini mengkaji Al-Quran, mari kita mengkaji hadis supaya kita mendapatkan keterangan yang jelas. Keterangan jelas itu menghilangkan kebodohan tadi. Sehingga tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu adalah wajib. Karena ini wajib, mari kita lakukan bersama-sama. Itu adalah amal soleh. Dan amal soleh yang lain masih banyak. Berarti kita simpulkan amal soleh itu ada dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Mari kita laksanakan dengan baik. Yang ketiga, watawasau bil haq. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan.
saling mengingatkan, saling menyadarkan, saling memotivasi. Nah, ini watawasau bil haq itu begitu. Maknanya kita saling memberikan masukan, saling mengangkat saudara-saudara kita, itu adalah watawasau bil haq. Sehingga apa? Persatuan kita ini dapat. Kalau ada orang itu watawasau bil haq, jangan dikatakan sedikit-sedikit kok ikut campur, bukan. Itu cinta kita kepada saudara kita, maka butuh kita tarik mereka. Maka ada dakwah ini. Berarti watawasau bil haq ini adalah dakwah. Bagaimana dakwah kita? Mengacu pada surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah orang-orang itu kepada Islam dengan hukum-hukumnya, dengan Islam tadi. Wal mau'izatil hasanah, ngomong yang bagus, ngomong yang baik. Wajadilhum billati ahsan, bantahlah dengan bantahan yang bagus. Jadi para jamaah umat Islam itu hari ini diserang dengan Islamfobia. Ketakutan dengan Islam itu luar biasa. Maka bagaimana kita? Mari kita dakwah yang bagus, dakwah yang mencerahkan. Saya ini punya teman, dia ini non muslim. Alhamdulillah sekarang jadi mu'alam. Pada waktu itu gara-gara gojlok-gojlokan. Apa ya? Gojlok-gojlokan tuh ya sindir-sindiran. Kira-kira Mas, kalau Anda bisa jawab, saya masuk Islam. Saya diledek waktu itu. Umat Islam itu tidak praktis, ibadahnya tidak praktis. Kalau saya ini sholat atau ibadah seminggu sekali, nah Anda itu kalau ibadah sholat sehari 5 kali, capek kan? Berarti kalau dikruskan seminggu itu 35 kali, tidak praktis. Praktisan saya seminggu sekali. Nah dipikir-pikir benar. Nah, gimana caranya praktis? Umpama panjenengan semua ini disuruh milih ibadah, maksudnya mungkin Tuhan memberikan pilihan pada kita, enak yang praktis atau yang tidak praktis. Ini kita manusia loh Pak, bukan malaikat ini. Nah, kira-kira disuruh milih ibadah seminggu sekali dengan sehari 5 kali, kira-kira pilih mana Pak? Ya, pilih yang praktis ini, otomatis ini. Kita manusia Pak, saya yakin waktu itu saya ditanya dalam keadaan makan, saya ini tidak bisa makan. Biasanya makan saya cepat, tapi kena pertanyaan begitu tidak bisa cepat. Sambil merenung jawabannya. Ini masa kita ngomong dasar kamu ini kafir, masa langsung begitu kan enggak? Nah, cara kita baca dilum bilati iasan, bantahlah dengan yang baik. Saya mikir waktu itu, sebentar ya, tak makan dulu. Nah, nanti kalau sudah makan, insya Allah saya jawab. Oh iya, saya tunggu. Dia pergi, tapi tetap mengawasi, saya diawasi terus. Saya makan, selesai, sambil gini, ya Allah, jawabannya kok susah ini. Mudah-mudahan ada jawaban. Nah setelah makan, alhamdulillah ada jawaban. Saya taruh piring, disamperi lagi. Kamu sudah makan, ayo segera jawab. Nah, dikejar terus. Nah setelah itu saya suruh duduk, minum. Saya juga belum minum. Nah setelah saya ngomong begitu, orang-orang demikian itu Pak, tidak bisa dikasih dalil. Nah tidak bisa dikasih, dalam Al-Quran itu begini, waqimus sholah, tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu karena bukan muslim. Maka kita harus memakai dalil akli. Karena dalil itu ada 2, dalil nakli dan dalil akli. Nah akal kita gunakan. Nah saya ngomong begini teman, gini teman, saya tidak harus sampai nanti masuk Islam. Kalau mungkin jawaban saya ini begini ya, di Islam itu ibadah itu semuanya praktis. Ya kok bisa? Iya, orang itu tidak bisa sholat berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur, tidak bisa tidur isyarah. Itu Islam, praktis. Maka kami ini di Islam, ibadah itu seperti orang mandi. Kita ibaratkan seperti orang mandi. Sehingga orang mandi itu fungsinya mandi itu kan segar. Badan seger, sehat, wangi, enak lah. Jadi kami itu tidak merasa beban bagi kami, tidak. Justru tidak bisa kurang.
Kok bisa begitu? Karena sholat wajib itu 5, belum sunnahnya, belum duhanya, belum tahajudnya, belum. Berarti kami ini mandi, seger. Nah, coba bayangkan, pilih mana? Nah, pilih mana? Mandi sehari 5 kali dengan mandi seminggu sekali. Subhanallah, tidak bisa jawab, Pak. Terus setelah itu dia tiba-tiba pergi. Nah, 1 minggu lagi mencari saya, minta ikut masuk masjid. Maknanya minta jadi muslim. Nah, karena belum muslim, tidak tak boleh masuk masjid. Saya ajak ke rumahnya takmir, tak suruh mensyahadatkan. Alhamdulillah jadi muslim. Nah, ini adalah tugas dakwah kita. Maka dakwah kita ini tidak boleh. Kalau dulu, Pak, kita melihat orang cangkruan itu dikatakan ini ahli neraka. Sedikit-sedikit ahli neraka. Jangan. Sekarang ini tugas kita ini adalah dakwah, memberikan pencerahan. Mungkin barangkali belum ada keterangan kepada saudara-saudara kita itu. Belum ada keterangan. Maka kalau kita ini merasa sudah baik, ini yang tidak boleh. Tugas kita dakwah. Nah, maka dari itu siapapun di antara kita ada tugas dakwah. Wa tawasau bil haq. Maka yang baik ngomongnya. Saya dulu ada bapak itu ada lewat, ada anak main karambol, main remi, itu dikatakan ahli neraka. Nah, sekarang ini jangan dibalik, kasihan. Nah, kasihan itu kita harus turun membantu memberikan penyadaran kepada mereka. Alhamdulillah itu tugas kita. Yang terakhir, setelah kita iman ditata, amal soleh dikuati, dakwah, yang terakhir sabar. Nah, karena sabar itu bukan sembarang ilmu. Sabar itu belajarnya puluhan tahun, ujiannya mendadak. Nah, saya panjenengan ini kan diminta sabar. Lek ngomong sabar, lihatlah surat Al-Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ada 3 hal. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, sabarkanlah. Warabitu, bersiap-siaplah. Apa maksudnya? Bedanya apa sabarlah dan sabarkanlah? Bedanya apa? Kalau sabarlah yang pertama itu, kita ini berislam harus sabar, Pak. Ya ngaji, ya sholat, ya puasa, ini harus sabar. Kalau kita tidak sabar, kena tadi, gak praktis. Ibadah ini tidak praktis gitu. Itu kalau tidak sabar. Jadi ada orang itu sholat itu karena terpaksa, tidak merasa panggilan kebutuhan. Maka kalau diibaratkan mandi itu kan orang pengen mandi seger. Ini kalau mandi, diibaratkan lagi makan. Orang kalau makan tidak usah diperintah itu makan. Nah, maksudnya umat Islam itu tidak usah diperintah ya, sholatnya juga terjaga. Nah, ini yang benar. Sabar. Jadi panjenengan saya itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya harus sabar. Yang kedua, sabarkanlah. Nah, ini hati-hati, umat Islam akan diuji oleh Allah. Dan ujian-ujian itu terjadi. Satu, ujian kepada keluarga kita, dari keluarga kita, dari saudara kita, dari tetangga kita, dari orang di luar kita. Mesti akan ada ujian. Maka harus sabarkanlah. Jiwa kita ditata betul. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa tidak bisa menghadapi ujian. Karena Allah menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban, tidak akan memberikan ujian kecuali kita ini bisa melakukan itu. Yang terakhir warob itu, marilah kita bersiap-siap. Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan? Banyak yang harus kita siapkan. Bagaimana kita ini harus paham agama kita, bagaimana kita ini mengamalkan agama kita, dan bagaimana kita ini mendakwahkan agama kita. Sehingga ayatnya yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.